Pernah gak sih, pas lagi jalan-jalan, kamu lihat antrean panjang dan langsung pengen tahu apa yang bikin orang rela nunggu? Di satu sisi, kita tahu antrean itu bikin capek, tapi di sisi lain ada dorongan misterius yang bikin kita terpaksa melongok dan ikut nimbrung. Seolah-olah ada sihir yang menarik, bikin kita pengen jadi bagian dari apa yang terjadi di depan sana. Coba ingat momen ketika kamu nunggu di depan gerai kopi, dan lihat orang-orang lain tumplek-belek di sana. Kenapa sih mereka tega nunggu berjam-jam? Kira-kira, ada apa di balik antrean itu? Yuk, kita telusuri alasan di balik ketertarikan kita terhadap antrean panjang dan bagaimana hal ini mungkin berkaitan dengan sifat manusia yang alami. Mari kita mulai dengan chapter pertama yang bakalan memperdebatkan mengapa kita selalu penasaran dengan antrean. Chapter 1, Antrean sebagai magnet ketertarikan. Kita hidup di dunia yang diwarnai oleh kecepatan dan efisiensi, tapi ada satu hal yang selalu bikin kita melambat, antrean. Anehnya, antrean ini justru bisa berubah jadi magnet bagi orang-orang yang lewat. Bayangkan kamu lagi jalan, tiba-tiba lihat antrean panjang. Naik sepeda motor, jalan kaki, atau bahkan nyetir mobil, satu pandangan ke antrean dan hatimu langsung berdesir. Pertanyaannya, kenapa sih kita merelakan waktu untuk nunggu? Akhirnya, kita jadi berandai-andai. Apakah mereka lagi ngasih diskon gila-gilaan? Atau jangan-jangan ada makanan enak yang cuma dibikin satu kali aja? Antrean jadi arena tebak-tebakan seru yang bikin kita gak bisa tahan untuk ikut nimbrung. Ini bukan hanya soal kopi atau makanan, tapi ini tentang eksistensi kita dalam lingkaran sosial. Apakah kita cukup berani untuk mengambil risiko mengantri dan mencari sesuatu yang belum kita ketahui? Antrean di situasi ini adalah panggung untuk rasa ingin tahu kita yang selalu kaya rasa. Chapter 2, Hal tersembunyi di balik antrean. Seringkali kita melewatkan hal-hal kecil yang berharga. Antrean bisa jadi jendela untuk melihat hal lain yang jarang bisa kita nikmati. Nah, saat kita mengantri, sebenarnya kita lagi punya kesempatan untuk melihat perilaku orang lain. Ada yang sabar, ada yang gelisah, dan ada juga yang pura-pura santai padahal dalam hati sudah pengen kabur. Antrean menghadirkan drama yang kadang lebih seru dari film di bioskop. Selama kita menunggu, mata kita bisa menangkap cerita yang tak terduga. Dari obrolan orang di depan tentang cinta yang kandas, sampai tawa anak kecil yang mengganggu suasana. Kita gak bisa ngelak, semua itu bikin momen menunggu ini jadi lebih berharga. Makanya, ketika antrean hadir, seolah ada tawaran untuk melihat sisi kehidupan yang sering kita abaikan. Dan inilah keindahan dari momen-momen sederhana bukan? Chapter 3, Rasa insecure dan antrean. Setiap antrean bukan hanya soal besarnya antrian itu sendiri, tapi juga tentang kepercayaan diri kita. Anehnya, rasa insecure muncul saat kita melihat antrean. Kita sering berpikir, apakah saya layak untuk ikut dalam antrian ini? Kadang kita lebih baper dibandingkan dengan barang yang kita tunggu. Antrean menjadi ajang refleksi diri yang menarik. Apakah kita GR atau memang ada yang nyata di depan sana? Situasi ini menyadarkan kita akan pentingnya tempat kita dalam masyarakat. Menunggu di antrean bisa membuat kita berpikir, apakah kami hanya sekadar orang yang melintas, atau kita memiliki keimanan untuk mendorong diri kita lebih jauh? Dan ini menjadi jembatan menuju kepercayaan diri yang lebih besar. Chapter 4, Antrean dan Psikologi Sosial. Lalu, kita sampai di pertanyaan mendasar, kenapa kita merasa harus mengantri? Ternyata, ini berkaitan erat dengan psikologi sosial. Kita, sebagai manusia, cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini adalah fenomena yang sering dikenal dengan istilah social proof. Ketika kita melihat banyak orang berkumpul, dorongan untuk ikut serta menjadi semakin kuat. Kita jadi merasa,
Kalau banyak yang nunggu, berarti pasti ada yang spesial, kan? Dan disinilah letak ironi dari pengalaman mengantri. Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita cari? Atau hanya terpengaruh oleh mereka yang lebih dulu menemukan kebahagiaan itu? Dengan kata lain, antrean menjadi ladang bagi perilaku sosial yang berasal dari keinginan besar untuk diakui. Chapter 5, Antrean sebagai simbol kehidupan. Pada akhir cerita, antrean bukan sekadar barisan manusia yang mengantri. Ia menjadi simbol dari perjalanan hidup kita. Ada yang sabar dalam menunggu, ada yang terburu-buru, dan banyak yang merespons situasi dengan cara berbeda. Setiap kali kita berdiri dalam satu baris, kita dihadapkan pada pilihan, sabar atau tergesa-gesa. Jadi, antrean mengajarkan kita banyak hal tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Saat antrean berakhir, kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita tunggu, tetapi kita juga memperoleh pelajaran berharga tentang kesabaran, kerendahan hati, dan apa arti menunggu. Alhasil, kita masuk ke dalam pengalaman yang lebih berarti, dan semoga dapat membawa kita lebih jauh dalam hidup ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria untuk ulasan menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.